Halo, jumpa lagi bersama channel Sobat Jengat. Jangan lupa jengat hari ini. Tenang aja sobat, kali ini kita masih akan membahas film Wick-Wick yang mantap. Semoga film ini bisa bikin kalian jengat. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian di channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe yang berada di bawah ini. Oke, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Dan Michael ini mempunyai seorang kekasih yang bernama Abby yang baru saja ia lamar. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu diterima oleh Abby. Dan saking senangnya, mereka berdua pun melakukan adegan rudal jengat bersama pada malam itu. Pada keesokan harinya, Michael mendapatkan kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Namun, Michael terlihat cuek karena hubungan dengan ayahnya sedang tidak baik-baik saja semenjak ibunya meninggal. Setelah dinasehati oleh Abby, akhirnya Michael bersedia pergi ke rumah sakit. Dan diketahui bahwa ayahnya Michael ini bernama Roldan. Setelah beberapa hari keadaan Roldan sudah mulai membaik, Michael pun memutuskan untuk membawa ayahnya itu ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan Roldan supaya mereka bisa merawatnya. Pada suatu hari ketika Michael sedang duduk sendirian, ia dihampiri oleh Roldan. Di sana, Roldan meminta maaf kepada Michael karena tidak becus menjadi seorang ayah. Dengan bercucuran air mata, Michael pun memeluk ayahnya itu dan ia pun telah memaafkan Roldan. Suasana rumah pun semakin hangat karena hubungan Michael dan Roldan kini telah membaik. Pada suatu hari, komandannya Michael memberikan perintah untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sebelum berangkat, komandannya memberikan pesan kepada mereka bahwa mereka harus berpamitan dulu dengan keluarganya. Saat di rumah, Michael pun memberitahu misinya kepada Abby dan juga Roldan. Mendengar hal itu, tentu saja Abby dan Roldan menjadi sedih. Lalu, saat di kamar, Abby pun mengembalikan cincin lamarannya kepada Michael. Di sana, Abby mengatakan kepada Michael bahwa ia harus mengembalikan cincin ini lagi ketika ia telah kembali dari misinya. Dan barulah mereka akan menikah setelah itu. Pada keesokan harinya, Roldan dan Abby pun mengantar Michael untuk pergi menjalankan misinya. Sedangkan Abby tetap tinggal bersama Roldan supaya Abby bisa merawat ayah Michael itu. Pada suatu hari, datanglah seorang perempuan yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnis dari Roldan. Teris beralasan bahwa kedatangannya hanya ingin meminta tanda tangan pria paruh baya tersebut. Namun sebenarnya, Teris hanya ingin bercocok tanam bersama dengan Roldan. Di sisi lain, diketahui bahwa Abby ini bekerja sebagai perawat di panti jompo. Di sana, Abby menyadari bahwa ada seorang pria yang naksir kepadanya. Namun, Abby menjelaskan dengan baik kepada pria itu bahwa ia sudah bertunangan dan tak tertarik menjalin hubungan dengan pria lain. Lalu, scene pun berpindah kepada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Namun sayangnya, Michael terkena terjangan peluru yang membuat ia kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, kabar gugurnya Michael telah sampai ke telinga Roldan dan juga Abby. Lalu, mereka pun langsung membuat acara pemakaman untuk diri Michael. Di sana, terlihat mereka berdua begitu terpukul atas kehilangan Michael. Lalu, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya Roldan karena merasa sudah tidak ada lagi yang ia tunggu di sana. Namun, Roldan langsung mencegah Abby sambil mengatakan bahwa almarhum Michael akan senang jika Abby tetap tinggal. Mendengar hal itu, akhirnya Abby mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah itu. Setelah itu, Abby pun menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan.
Pada suatu malam, Abby pun pulang dengan keadaan mabuk berat dan sambil membayangkan bahwa Roldan adalah Michael. Di sana, Abby hampir saja mengajak Roldan untuk bermain rudal jengat bersama, namun beruntungnya, Roldan berhasil menghindar dan pergi dari sana. Pada keesokan harinya, Abby dan Roldan pun saling meminta maaf dan berjanji akan melupakan kejadian semalam. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang merasa kehilangan, mereka pun saling menguatkan. Bahkan, hubungan mereka pun kebablasan karena mereka tak sadar mereka bermain rudal jengat bersama. Pada suatu hari, Abby pun mendapatkan kabar yang mengejutkan bahwa ternyata Michael masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Abby dan Roldan pun mendapatkan kabar baik, sekaligus kabar buruk. Setelah keadaan Michael membaik, Abby dan Roldan pun memutuskan untuk membawa Michael pulang ke rumah. Walaupun selamat dari insiden itu, ternyata Michael mengalami trauma. Bahkan, di saat sedang bermain kuda-kudaan bersama Abby, ia hampir saja menghabisi tunangannya itu. Sementara itu, Therese yang jengkel terhadap perubahan sikap Roldan, lantas mencoba mempengaruhi mental Michael. Di sana, Therese mengatakan kepada Michael bahwa Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi dari Therese itu berhasil membuat emosi Michael menjadi tidak terkendali. Bahkan, Michael sampai mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Abby di panti jompo. Setelah itu, di saat ada waktu berdua, Abby mengatakan kepada Roldan bahwa ia lebih mencintai Roldan daripada Michael. Karena mereka sudah lama tak bermain kuda-kudaan, akhirnya mereka melakukannya pada sore itu. Beruntungnya, mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang baru saja pulang ke rumah. Pada malam harinya, di saat mereka hendak makan malam, Michael mengeluarkan senjatanya. Ternyata, Michael mengetahui bahwa Abby dan Roldan telah melahap apem surabi milik Abby di belakang dirinya. Saking sakit hatinya, Michael hampir saja menghilangkan nyawanya sendiri. Beruntungnya, hal itu berhasil dicegah oleh Abby dan juga Roldan. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pun memutuskan untuk tinggal sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan pun menghampiri Michael sambil menyerahkan surat dari Abby. Sambil bercucuran air mata, Michael membaca surat dari Abby yang berisi permintaan maaf dan sedikit nasihat. Lalu, di akhir film memperlihatkan, Michael pergi menjenguk Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Lalu, film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.